Oke, sambil kita mulai, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kalian sehat semuanya, tidak ada kekurangan apapun. Kali ini kita di malam ini kita akan melakukan fun games quiz yang mungkin dulu kalian sudah pernah. Saya mengingatkan ke kalian bahwa kita akan menggunakan dua device di sini. Device yang pertama adalah kalian terhubung melalui Zoom sini. Lalu device yang kedua kalian akan memilih jawabannya. Jadi soal akan ditujukan di sini. Nah, silakan kalian join di kahoot.it atau kalian bisa install aplikasinya Kahoot app. Lalu tulis nama kalian beserta dengan NIM-nya atau tulis nama dengan jelas supaya saya bisa melihat nama kalian dan bisa memantau siapa saja yang hadir di saat ini. Pak, tungguin ya Pak ya, laptop saya lagi lemot. Oke, tenang, nggak usah khawatir. Oke, akan ada 30 soal. Akan ada 30 soal kurang lebih. Soalnya berupa multiple choice, di mana masing-masing soal ini ya ada jawaban benarnya. Gitu ya, ada jawaban benarnya. Dan semakin cepat kamu pilih jawabannya, maka semakin tinggi skor yang akan kamu terima. Jadi jika jawabannya benar, maka akan dapat skor. Semakin cepat menjawab, maka skornya semakin tinggi. Jika salah, maka tidak akan mendapatkan skor. 5 terbaik akan muncul di papan layarnya. Masuk ke dalam top 5-nya, dashboard-nya. Di device kalian yang lain, tidak akan muncul pertanyaan. Atau muncul nama-nama jawabannya. Itu tidak akan muncul. Yang akan muncul adalah hanya warna. Yang di dalamnya ada kotak, mungkin, lalu ada segitiga, lalu ada belah ketupat, ada lingkaran, warna merah, warna biru, warna hijau, dan warna kuning. Sampai sini jelas ya aturan permainannya ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kayak mungkin kalau kemarin kita main di dual ya, ada yang menggunakan YouTube ya. Tapi ini nanti kita akan upload juga di YouTube biar kalian refresh sebagai tanda kenang-kenangan kalian. Oke, sudah ada 22 orang di sini yang masuk. Ayo bagi yang belum segera untuk join. Kita tunggu paling lama di pukul 20 tepat kita akan mulai gamesnya. Oke, saya ulangi kembali bahwa yang kalian lakukan adalah kalian akan memilih jawaban multiple choice dengan device yang berbeda. Di masing-masing device nanti akan muncul warna-warnanya. Ada warna merah, ada warna biru, ada warna kuning, ada warna hijau. Lalu di dalamnya ada gambar kotak atau persegi empat, ada gambar segitiga, ada gambar lingkaran, atau bahkan mungkin ada gambar belah ketupat. Silakan kalian pilih jawaban yang menurut kalian paling terbenar, yang paling tepat. Jika kalian memilih jawabannya benar dan paling cepat, maka skor yang akan didapatkan adalah skor yang paling tertinggi. Nilai skor itu adalah maksimum di angka 1000 dan minimum adalah 0. Anda mendapatkan nilai 0 jika tidak menjawab pertanyaan atau jawabannya salah.
Oke, ada 26 orang yang join. Dari total 30 orang yang terkoneksi di Zoom. Tiga menit lagi kita akan mulai. Biar kita juga cepat juga selesainya dan berdiskusi di WAG-nya untuk mengenai masalah tugas-tugasnya. Silakan kalian join di www.kahoot.it atau kalian install di aplikasinya Kahoot aplikasi. Lalu kalian masukkan game pinnya 8753220. Lalu masukkan nama kalian, nim underscore nama, atau kalian masukkan nama underscore nim kalian. Nama panggilan juga boleh. Atau kalian masukkan nama yang jelas. 27 orang. 2 menit lagi kita akan mulai. Sudah ada 27 orang di sini. Ada 26, satu keluar lagi. Pastikan koneksi kalian bagus. Oke, 1 menit lagi. Siap-siap, kita akan mulai. Oke, siap-siap, kita akan mulai. Hitungan mundur dari sekarang. Siap-siap, sudah siap semuanya ya? Suaranya nggak ada ya? Siap, Sudah Pak. siap semuanya? Siap, Pak. Siap, Pak. Oke, kita mulai. Ready. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya hanya 20 detik ya. Jadi kalian menjawab dengan waktu kurang lebih 20 detik, tidak usah terlalu berpikiran yang macam-macam. Kita akan lihat seberapa besar kalian belajarnya di sini. Oke, alhamdulillah semuanya kalian pada sehat semua ya. Kalian pada sehat semua dan luar biasa nih, ada yang jawab 2 orang yang mantap nih, kayaknya benar-benar sering mengikuti seminar ya. Oke, kita lihat siapakah jawaban yang paling tercepat dan masuk ke dalam top 5 kita pada malam
hari ini di jawaban yang pertama. Ya, ada Richard, ada Bagus, ada Mursalim, ada Domu, ada Anggita. Jawaban skor yang paling tertinggi mendapatkan nilai 953. Oke, siap pertanyaan kedua dari soal 31 soal. Partisi memori menjadi beberapa bagian dengan satu bagian memori adalah satu job yang berbeda. Oke, ternyata ada 10 orang yang menjawab salah. 13 orang yang menjawab benar. Jadi itu disebut sebagai multi programming. Oke, baru pertanyaan yang pertama yang benar, kalian sudah banyak yang salah. Oke, kita lihat siapakah yang masuk ke dalam top 5 perubahan. Oke, ternyata dari 5 orang yang di awal berubah semua posisinya. Ada Anggita, ada Dea, ada Maesa, ada Abdul, ada Parli. Semuanya masuk ke dalam top 5. Dan luar biasa, skor dari mereka ini kayaknya jawabannya 1000 ya. Ini luar biasa, jawabannya 1000. Artinya berarti langsung cepat. Oke, kita lihat masuk ke pertanyaan ketiga. Oke, perintah yang digunakan untuk membuat user SO. Walaupun ini bukan termasuk di dalam materi pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir kita kemarin, ini nanti kita akan bahas di perintah-perintah dasar Linux. Jadi perintah-perintah dasar Linux salah satunya adalah membuat user, gitu ya. Nah, nanti kita akan membuat user add, itu adalah komennya atau perintahnya. Jadi bukan add user, ini ada terbalik nih. User add, bukan add user. Oke. Kita lihat siapakah yang benar 9 orang ini. Ada perubahan kah di posisi top 5? Oke, ternyata perubahan lagi. Luar biasa nih, semuanya saling merubah. Semuanya saling berubah. Dea Liana menjadi pemimpinnya, lalu dilanjutkan dengan Jul Fahmi di sini. Menjawab 3 kali pertanyaan dengan benar secara berturut-turut. Lalu ada Andir juga, ada Richard juga. Semoga yang lainnya bisa silih berganti masuk ke dalam papan board top 5-nya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mendahului pada antrian proses. Kalau proses itu berada di bagian belakang antrian proses, langsung berada di depannya. Oke, yang benar itu adalah prioritas. Karena dia tidak memberhentikan proses yang ada. Kalau antrian berarti sesuai dengan urutannya. Kalau preemsi berarti dia akan menghentikan seluruh proses, maka dia akan didahulukan untuk prosesnya. Jadi kalau misalnya ada antrian A dan B, lalu dia masuk ke dalam antrian C, maka ketika proses A itu sedang berjalan dan ada preemsi, maka yang A itu dihentikan sementara.
sehingga masuk ke dalam antrian didahulukan adalah premsi. Sedangkan prioritas berarti menyelesaikan transaksi yang A terlebih dahulu. Sebelum masuk yang ke B, maka saya akan didahulukan. Kita lihat siapakah yang benar dari 14 orang ini. Apakah masuk ke dalam scoreboard pada malam hari ini untuk pertanyaan ke-4. Oke, ternyata ada Richard naik ke atas, Mursalim juga naik ke atas, dan Anggita naik ke atas. Congratulations ya buat 3 orang yang sudah naik ke scoreboardnya. Oke, siap-siap pertanyaan ke-5. Secara berurutan sesuai dengan urutan tiba atau kedudukan antrian. Kita masih di algoritma. Oke, jawaban yang benar adalah pertama tiba, pertama dilayani atau PT-PD. Nah, ini hati-hati nih, circular look itu algoritmanya konsepnya seperti apa gitu ya. Lalu ada look juga seperti apa. Dan ada yang WCTD, waktu terpendek yang diutamakan. Nah, itu nanti kalian coba baca-baca lagi nih. Ini salahnya juga lumayan banyak ya. Total ada 13 orang yang salah dari 25 orang yang menjawab. Oke, kita lihat siapakah dari 12 orang itu yang masuk ke dalam scoreboard-nya. Oke, ternyata silih berganti di sini. Luar biasa, persaingannya sangat ketat sekali. Ada Mursalim jadi posisi pertama, lalu ada Richard yang benar 5 pertanyaan secara berturut-turut. Lalu ada Dea Liana yang tetap di posisi ke-3 dari tadi posisi atas. Lalu ada Abdul di situ di posisi ke-4 dan ada Andir. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Oke, mengelola seluruh sumber daya itu memang bagian dari sistem operasi. Nah, komputer yaitu termasuk semuanya. Kalau komputer berarti ya dari hardware sampai dengan softwarenya. Perangkat keras ya berarti ya perangkat kerasnya saja. Lalu prosesor itu juga salah semua jawabannya. Nah, ini pertanyaannya, kalian terlalu tegang atau jawabannya jangan-jangan cuma sekedar wah pilih hijau, pilih merah, atau pilih kuning nih. Tidak melihat dulu nih. Jangan sampai cap-cip-cup ya. Oke, ternyata ada perubahan di posisi ke-4 dan posisi ke-5. Ada Tia naik ke posisi ke-4, ada Anggita yang naik kembali ke posisi ke-5. Dan Richard itu benar 6 pertanyaan dengan benar, walaupun skornya tidak terlalu tinggi. Oke, next kita masuk ke dalam pertanyaan ke-7. Oke, jawabannya adalah virus. Kode yang ditempelkan dalam suatu program. Oke. Sampai sini masih semangat?
Kayaknya nggak ada suaranya nih, hilang begitu aja. Semangat, Pak. Udah lemes ya. Oke, kita lihat masuk ke dalam scoreboardnya di pertanyaan ke-7. Oke, ternyata terjadi perubahan di sini. Posisi perubahan ke 3, 4, dan 5. Tia naik ke atas ke posisi 3. Ada Ilham Tegar, lalu ada Julfami di posisi ke-5. Oke, siap pertanyaan ke-8. Masih baru kurang lebih 35%-an pertanyaannya. Kita lihat pertanyaan ke-8. Ingat tadi seperti yang di awal, membuat user SO. Oke, jawabannya adalah grup add. Bukan add group ya. Add group itu salah. Grup del itu juga salah. Lalu ada RM. RM itu dia buat hapus, remove. Ini adalah perintah-perintah dasar dari Linux. Oke, nanti akan ada soal-soal yang memang sebenarnya acuannya dari slide-slide yang sesudah UTS. Oke, ternyata ada perubahan lagi di situ. Richard naik menjadi peringkat pertama. Lalu Mursalim tadi turun di peringkat kedua. Lalu ada Ilham Tegar. Peringkat ketiga ada Dea Liana di peringkat keempat. Dan Zulfami di peringkat ke-5. Jadi Zulfami is making comeback. Jadi 3 di 3 ya. Kembali lagi. Oke, kita masuk ke dalam pertanyaan ke-9 dari 31 pertanyaan. Oke. CHMod itu untuk menentukan hak akses. Kalau CHGRP berarti untuk grup. CHON berarti kepemilikan. Yang LS ini berarti untuk list filenya. Nah, ini adalah perintah-perintah dasar dari Linux. Ya, mungkin nanti kalian akan mencoba untuk melakukan hal ini. Oke, kita lihat siapakah yang masuk ke dalam top score 5-nya. Oke, ternyata terjadi perubahan di sini. Ada Mursalim turun di peringkat ke-5, ada Bagus naik menjadi peringkat ke-4, Zulfami naik menjadi peringkat ke-3, lalu ada Hans yang langsung naik menjadi peringkat ke-2. Oke, Richard tetap menduduki peringkat pertama di dalam scoreboardnya. Oke, kita lihat di pertanyaan ke-10. Gak usah tegang-tegang ya, kayaknya kalian mukanya tegang-tegang semuanya. 20 detik pertanyaannya, kita mulai dari sekarang. Oke, tadi sudah dibahas ya. Sudah dibahas. Barusan sudah dibahas. Ternyata masih ada jawaban yang salah. Tadi kita sudah bilang kalau CHMod itu untuk hak akses, CHGRP itu buat grup, sedangkan CHON itu adalah untuk kepemilikannya. Lalu ada LS ya berarti untuk list filenya. Ini ada 14 orang yang menjawab benar dan yang lainnya mungkin tidak menyimak nih, tidak mendengarkan. Padahal kalau
semuanya menjawab benar, harusnya bisa jawab semua. Oke, kita next. Siapakah yang masuk ke dalam top 5-nya? Apakah terjadi perubahan? Karena dari tadi ketat sekali ya. Dari pertanyaan awal, pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan ke-9, scoreboardnya itu berubah-ubah namanya. Masih belum bisa dipastikan siapakah yang unggul di akhirnya nanti menjadi finalisnya. Oke, ternyata perubahan lagi terjadi. Bagus naik di peringkat kedua. Lalu ada Hans yang turun di peringkat kelima. Ada Dava ini naik ke peringkat keempat. Lalu ada Ilham Tegar di peringkat ketiga. Jadi Tia Listia juga ada highest climber. Semoga nanti si Tia juga bisa naik menjadi 5 besar. Oke. Kita masuk ke pertanyaan ke-11. Hampir 50% pertanyaannya sudah kita lalui. Yang kemarin mencoba Linux sudah melakukan perintah-perintah dasar, pasti tidak asing dengan kata-kata ini. Ini juga salah satu perintah-perintah dasarnya dari Linux. Yang untuk mematikan atau memanipulasi berarti kita menggunakan kill untuk menghentikan prosesnya. Oke, ada 19 orang yang menjawab, lalu menjawab dengan benar. Ada 7 orang yang salah. Oke, kita lihat apakah dari 19 orang ini bisa merubah posisi di scoreboardnya. Oke, ternyata Zulfahmi naik lagi menjadi peringkat ke-5. Sedangkan yang lainnya masih tetap berada di posisinya. Oke, kita lanjutkan di pertanyaan ke-12. Presentasi memori. Cluenya adalah presentasi memori. Oke, tadi saya sudah sampaikan presentasi memori. Memori itu biasa disingkat dengan mem. Nah, ini yang benar 13 orang. Kalau ada presentasi CPU, ada time-nya juga, waktu ya. Nanti kalian bisa baca-baca di slide selanjutnya nanti setelah UTS. Kita akan bahas ini satu persatu. Oke, ternyata terjadi perubahan di sini. Abdul naik menjadi peringkat ke-5. Lalu ada Dea Liana masuk ke peringkat ke-4. Bagus di peringkat ketiga. Lalu ada Ilham Tegar di peringkat kedua. Dan ada Richard di peringkat pertama. Ini lumayan ya, masih bisa kejar-mengejar nih. Angkanya masih tidak terpaut jauh sekali posisinya. Oke, kita lihat siapakah yang bisa menjawab dan masuk ke dalam pertanyaan ke-13 ke dalam scoreboardnya. Device driver. Oke, yang benar adalah /dev. Dev itu adalah buat device. MNT nanti ada lagi buat yang lainnya lagi. Ada /home, ada /etc. Semuanya nanti kita akan bahas setelah UTS. Dan harusnya ini ya, kalau kalian sudah mengerjakan tugas-tugasnya, pasti ini tidak asing lagi. Kalian bisa melihat dari strukturnya, struktur folder dari Linux. Oke.
Oke, ternyata Dea naik menjadi peringkat ke-3 dan Bagus turun menjadi peringkat ke-4. Semoga Dea bisa masuk ke dalam posisi pertama nih, menggantikan Richard. Oke, kita lihat next selanjutnya pertanyaan ke-14. Oke, yang dimaksud dengan open source itu adalah free licensee. Bukan cuma sekedar free source code ya, tapi free licensee. Kenapa kalau free source code ya belum tentu license-nya itu nggak bayar gitu ya, harus bisa saja ada pembayarannya. Tapi kalau yang namanya free license berarti itu lisensinya bebas sesuai dengan JNU biasanya. Jadi ada JNU license. Biasanya standarnya itu sesuai dengan JNU license. Nah, jadi tidak ada yang semuanya benar-benar free source code kayak gitu ya, itu nggak ada. Jadi benar-benar free license. Kalian bisa mendapatkan source code-nya, kalian bisa merubah sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke, kita lihat siapakah yang masuk ke dalam top 5 dari 8 orang yang menjawab pertanyaan ini. Oke, ternyata Ilham Tegar naik di posisi pertama. Lalu ada Idam Tantowi di posisi keempat, naik. Ada Richard turun di posisi kedua. Dialiana 3. Dan Bagus di posisi ke-5. Oke, ada combo breaker. Berarti ada 3 player. 3 player yang menjawab dengan benar pertanyaannya sebanyak 3 kali. Oke, kita lihat masuk ke dalam pertanyaan 50% dari yang sudah ada. Pertanyaan ke-15. Oke, Open Office. Kalau yang belum mencoba pasti tidak akan tahu. Oke, Open Office itu ada Writer, ada Calc, ada Impress, ada Draw. Jadi dia tidak ada PowerPoint. PowerPoint itu Microsoft Office, bukan Open Office. Word, Excel itu juga udah ketahuan. PowerPoint itu nggak ada gitu ya. Jadi yang benar adalah Writer, Calc, Impress, and Draw. Yang benar hanya 3 orang yang menjawab benar. Tapi apakah ketiga orang ini mampu menggoyangkan 5 besar di scoreboardnya untuk pertanyaan ke-15? Oke, ternyata Dava naik lagi menjadi peringkat ke-4. Ada Ilham Tegar di posisi pertama tetap ada 9.000 ya. Tadi ada Richard juga naik juga, ada poinnya. Oke, kita lihat pertanyaan ke-16. Pak, nggak ada suaranya, Pak. Ya, yang benar adalah virtual mesin ya, bukan virtual sistem operasi. Kalau virtual sistem operasi itu nggak ada. Kalian bisa install di virtual mesin. Kalau virtual reality juga bukan. Yang kita bahas adalah virtual mesin. Kita lihat ada 14 orang yang menjawab.
Oke, ternyata terjadi perubahan di sini. Ada Bagus yang naik di posisi ke-4, lalu ada Davan yang naik di posisi kedua, ada Ilham Tegar yang tetap di posisi pertama dengan skor 9.969. Oke, semoga nanti ada Budi yang bisa naik menjadi top skor peringkat ke 5 besar. Oke. Lanjut kita pertanyaan ke-17. Blender, GIMP, Mi 10, Megaedron, Ochersoft, Postsoft, Scansheet, Sketch. Nah, ini merupakan dari aplikasi apa ini? Oke. Tuh, itu adalah aplikasi grafis. Bukan program ya, bukan program bisnis, itu beda lagi. Apalagi database. Ini bahaya banget nih yang dari database. Apalagi aplikasi jaringan. Nah, ini luar biasa salahnya ya. Oke, kita lihat siapakah yang masuk ke dalam top 5-nya kali ini. Dari 16 orang, apakah bisa merubah posisi top 5-nya? Oke, ternyata terjadi perubahan. Di sini Mursalim naik lagi menjadi peringkat kelima. Lalu ada Richard di posisi keempat. Ada Dea Liana naik menjadi peringkat ketiga. Lalu ada Bagus di posisi kedua. Dan Ilham Tegar masih tetap memimpin di posisi pertama. Oke, kita masuk ke pertanyaan ke-18. Di bawah juga ada Hans ya. Ada Hans, semoga dia bisa masuk lagi menjadi top 5-nya. Pertanyaan ke-18. Oke, yang benar adalah My Slack Creator. Jadi kalau teman-teman lihat nanti kita akan bahas di My Slack Creator-nya. Nanti saya akan tunjukkan juga ke teman-teman bagaimana yang sudah berhasil dirubah oleh kakak kelas kalian project-nya menggunakan My Slack yang sudah dilakukan remastering menggunakan ISO-nya. Jadi perubahan-perubahannya apa saja nanti kita bisa lihat di sana. Oke, yang benar, menjawab benar hanya 7 orang. Slack remastering itu mungkin kebanyakan remastering itu sudah di versi-versi yang terbaru. Seperti kemarin kita di atas versi 6 ya, itu sudah menggunakan, tidak bisa lagi menggunakan My Slack Creator, itu beda lagi nanti. Caranya bagaimana nanti kita akan bahas setelah UTS ya. Setelah UTS, sambil kalian juga bisa melihat atau mencari informasi mengenai bagaimana cara melakukan remastering. Oke, ternyata ada Richard yang naik di posisi kedua. Ada Andir. Nanti ada di Highest Answer Streak 3 kali. Ada Mursalim juga tetap sama di posisi kelima. Nah ini mungkin kayaknya Amir nih nggak ada nih suaranya nih Amir nih. Nggak masuk ya ke dalam top 5-nya. Oke, kita lihat pertanyaan ke-19. .cvg itu adalah config. Slacks.config. Harusnya kalian bisa tahu. Oke, yang benar adalah Warpad atau Notepad. Bukan Corel Draw. Corel Draw tipenya itu beda lagi, DRW ya, kalau nggak salah ya. Atau ada tipe-tipe yang lainnya. Tapi kalau CFG itu hanya bisa dibaca di Wordpad ataupun Notepad-nya. Ataupun aplikasi-aplikasi lain. Visual Source Code juga bisa, Visual Code ya, itu juga bisa. Oke, kita lihat
jawabannya siapakah yang menjawab top 5-nya kali ini? Oke, terjadi perubahan lagi di sini. Ada Richard turun menjadi peringkat kelima. Mursalim naik ke peringkat keempat. Dea naik peringkat ketiga. Bagus naik ke peringkat kedua. Tetap ada Ilham yang memimpin. Skornya 11.721. Oke, kita lihat pertanyaan ke-20. Oke, tar GZ. Ini jadi ada tar itu berarti setelah di zip ya, zip lalu di zip lagi, kompres, dikompres lagi. Nah, itu jadinya .gz. Ada .zip, 7zip gitu ya. Nah, ini perintahnya adalah tar min zxvf gitu ya. Perintahnya nanti kita akan bahas, ini juga salah satu perintah dasar sebenarnya menggunakan Linux. Oke, ternyata Abdul memimpin, naik di sini, langsung masuk ke peringkat ketiga di sini. Abdul. Oke, semoga yang lainnya juga bisa menyusul nih. 1.600 ketinggalan dari Bagus untuk mengejar Ilham. Oke, kita masuk ke pertanyaan ke-21. Oke, perintah yang benar adalah cd. Ada dir, ada ls, ada mk, itu salah semua ya. mk itu make directory. Dir itu dia buat menampilkan sama seperti ls. Oke, kita lihat siapakah yang masuk ke dalam top 5-nya. Oke, ada Davan menggantikan tadi. Jadi ada Ilham Tegar tetap di posisi pertama, ada Bagus, ada Abdul, ada Dea Liana di posisi keempat. Dan Davan masuk ke dalam posisi kelima. Oke, kita lihat masih ada 10 pertanyaan lagi yang tersisa. Masuk ke pertanyaan ke-22. Kalau ini salah, sungguh-sungguh keterlaluan. Ternyata betul semuanya. Kayaknya sudah subscribe ya. Kalau subscribe pasti ngerti nih, pasti tahu. Oke, kita lihat lanjut saja untuk siapakah yang masuk ke dalam top 5 yang dulu-duluan menjawab dengan benar. Oke. Tidak terjadi perubahan di sini. Kita akan masuk ke pertanyaan 23. Oke, yang benar adalah virtual box. Bukan VB Tools. VB itu Visual Basic Tools, itu bukan. Oracle itu bukan, karena Oracle itu dia hanya mereknya dari VirtualBox. Lalu ada VM Oracle juga itu bukan. Yang benar adalah VirtualBox. Oke, ternyata ada Hans dan Andir. Andir masuk ke dalam posisi 5 besar. Hans juga naik di posisi 4. Oke, kita lanjut ke pertanyaan 24.
Kayak ini kalau kelas kalian tidak tahu keterlaluan nih. Nah, lo ada satu orang yang menjawab 11 3C 27. Nah lo. Ini siapa nih yang jawabnya ngaco nih kelasnya nih? Kelas sendiri aja nggak tahu. Kayaknya ada spy-nya ya. Spying-nya. Ada traitor kayaknya. Atau salah pencet karena buru-buru. Oke, kita lihat yang benar ini adalah dua jawaban yang benar ya. Ada yang 19 3C 25, ada 19 3D 25. 3C dan 3D di kelas ini. Jadi kelas gabungan 328 25. Oke, next kita lihat apakah terjadi perubahan dari poin skornya. Oke, ternyata tidak terjadi perubahan di sini. Oke, sepertinya Ilham itu sudah settle kayaknya ya. Sudah settle. Ngecit dia Selisihnya apa ngecit? 2000 ya. Ya. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan 25. Waduh, ada yang jawab 4 dosen. Ini luar biasa nih, saya bingung nih 4 dosen dari mana nih. Ada yang jawab 2 dosen. Waduh, ini ada dosen bayangan kayaknya, bisa sampai double gitu ya. Oke, semoga Lagi bisa sadar nih. Jangan-jangan udah mulai stres dengan jawabannya ya. Udah mulai stres kayaknya. Oke, kita lihat skor yang paling tertinggi. Oke, ternyata Idam Tantowi naik menjadi peringkat ke-5 di sini. Kita lihat pertanyaan ke-26 dari total 31 pertanyaan. Siapakah yang mendapatkan skor paling tertinggi di akhir yang bisa naik ke dalam podium top 5-nya? Oke, apakah pertanyaan ini bisa menjebak kalian? terjebak, Pak. Apakah terjebak? Oke, ternyata masih banyak yang terjebak. Padahal dulu kita sudah pernah ya. Sudah pernah melakukan hal yang sama. Apakah orang-orang yang sama juga yang terjebak? Kita lihat ternyata di sini Pasha Ungu itu bukannya gubernur ya. Tapi Pasha Ungu itu wali kota gitu ya, bukannya gubernur. Ini salah nih. Apalagi Agnes Monica gitu ya. Dia bukan gubernur. Lalu ada Pinkan Mambo juga bukan gubernur nih. Oke, kita lihat siapakah jawaban yang benarnya. 16 orang yang benar. Apakah bisa merubah dari scoreboardnya? Oke, ada Idam Tantowi naik menjadi peringkat keempat. Ada Dea Liana yang naik masuk ke dalam peringkat kelima. Kayaknya Dea sering nonton Lambe Tura kayaknya. Lambe banget, Pak. Wih, sering banget ya. Kayaknya udah langsung, oh nih tahu nih. Oke, kita lanjut di pertanyaan ke-27. Apakah Dea Liana bisa menjadi nomor satu atau menjadi nomor dua gitu kan? Setelah Lambe Turanya berhasil. Oke, kalau kalian bisa melihat, bisa mendengar, nah ini tentunya luar biasa nih. Sistem operasi yang terbaru di 5 Oktober bulan ini. Nah, ini kayaknya dua orang nih jawabnya mungkin asal pencet aja kali ya. Ngelihat nih pertanyaan yang mana ya gitu ya.
Yang benar itu adalah Windows 11. Jadi tadi sudah sempat kita bahas juga Windows 11. Kalau kalian mau melakukan percobaan instalasi di Windows 11, ya silahkan saja gitu ya. Ada caranya, ada tutorialnya. Lalu bagi yang mau mencoba langsung direct, ya dicoba-coba saja. Karena ada beberapa orang yang memang tidak terlalu senang dengan tampilannya. Mungkin nanti kalau sempat saya akan bahas bagaimana perbedaan-perbedaan yang ada di Windows 10 dengan Windows 11. Oke, kita lihat dari 24 orang ini apakah terjadi pergeseran kedudukannya di top 5. Oke, ternyata Dealiana naik dengan pasti di peringkat keempat. Lambe turanya informasinya cepat ya. Cepet banget, Pak. Nih, oke, next kita lanjut ke pertanyaan 28 dan hanya tersisa 4 pertanyaan lagi. Dep, ingat ini adalah Dep, bintang Dep. Kalau .rpm itu berarti buat RPM variannya dari CentOS gitu ya, Red Hat. Itu pasti belakangnya .rpm. Oke, kalau .dep itu adalah buat Debian. Dan tidak ada buat RPM dan Debian, itu nggak ada ya. Oke, kita lihat apakah pertanyaan ini bisa merubah posisi yang ada. Oke, ternyata tidak terjadi perubahan di sini. Sepertinya Ilham Tegar sudah dipastikan akan berada di posisi pertama kalau jawabannya benar terus. Jika tidak, ya pasti akan bergeser digantikan oleh yang lain. Jadi jegal ya Ilham Tegar nih, tidak memberi kesempatan buat teman-temannya untuk menyaingi dia. Pertanyaan ke-29. Ya, apakah Lambe Turanya bisa mengangkat lagi? Lambe Tura? Oke, ternyata masih ada yang jawab. Ada fans klubnya nih kayaknya. Ada Rosa dan ada Tulus nih fans klubnya. Penyanyi yang rambutnya nggak lurus. Ya udah pasti ya itu Ayu Kriting, bukannya itu ya. Kalau rambutnya kribo berarti Ayu Kribo gitu ya. Ini kita lihat lambe turanya apakah bisa menggoyangkan eh, scoreboard yang ada. Terjadi perubahan, kita lihat. Oke, ternyata tidak terjadi perubahan di sini. Persaingan ketat antara dia dengan Idam Tantowi dengan selisih hanya 100. Ayo, 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan ke-30. Kalau ini sampai salah, keterlaluan. Nah lo, ada yang salah juga. Kayaknya mesti belajar lagi nih. Ada yang salah ya. Udah jelas-jelas sistem informasi operasi. Waduh, bikin nama sendiri nih. Oke, kita lihat untuk mempersingkat waktunya. Apakah dari 25 orang ini bisa menggoyangkan dari top scoreboardnya? Oke, ternyata tidak terjadi perubahan di sini. Dan Abdul menjawab 12 kali pertanyaan dengan benar dengan skor yang paling tertinggi. Oke. The last question, pertanyaan terakhir. Ini adalah menentukan siapakah dari kalian yang akan lanjut atau yang akan masuk ke dalam top 5 yang akan maju mengikuti podium
naik ke atas podium yang sudah disediakan. Oke. Lanjut pertanyaannya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ada yang jawab 21.30. Ada yang jawab 21. Ada yang jawab 21.40. Jadi yang benar adalah 21.40. Kita selesai di jam segitu ya, walaupun pada dasarnya terkadang kita selesai sebelum jam 9 pun kadang sudah selesai ya. Oke, kita lihat siapakah yang masuk ke dalam podium kelas kita, quiz kita, fun games kita kali ini. Siapkan handphone kalian, kamera kalian supaya bisa melihat hasilnya. Oke, selamat buat Abdul. Ada Bagus juga di situ. Oke, ada Ilham Tegar. Oh, ternyata terjadi perubahan di posisi keempat dan kelima. Ada Idam naik ke posisi keempat. Lalu ada satu lagi tadi ya. Kita ulangi lagi tadi. Di posisi keempat dan kelima terjadi perubahan, pergeseran.